Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kesempatan untuk mengunjungi rumah seorang netizen di Desa Gersalam dari Kabupaten Kudus. Jadi pada malam hari ini kebetulan kita disempatkan dapat jamaah pikir di sini, dan kebetulan orangnya juga ingin melakukan pembersihan di rumahnya. Jadi beberapa keluhan dari pemilik rumah. Jadi dari istri sama anaknya sendiri ini sering dapat gangguan. Jadi itu merupakan gangguan hal-hal gaib seperti itu. Jadi masuk ke istrinya sendiri ini sering dibuat kayak sering jatuh, atau mungkin sesak nafas, atau mungkin penyakit-penyakit yang kadang lebih merambat ke medis seperti itu. Jadi keluhannya sendiri memang lebih banyak ke gangguan-gangguan yang berupa medis. Dan untuk kemarin juga dari pemilik rumah sendiri sempat bilang kalau istrinya sendiri ini sempat jatuh di kamar mandi. Itu sudah mungkin ada 2 mingguan, dan beberapa minggu yang sebelumnya lagi itu juga sempat jatuh lagi. Nah, makanya dari itu kita ini akan melakukan pembersihan dulu di rumahnya. Kita akan penyemprotan air zam-zam, dan kita akan mengulik seberapa jauh faktor gaib ini mempengaruhi di energi gaib yang mempengaruhi di dalam rumah ini. Jadi sebelumnya mohon Mas Lukman silahkan disemprot dulu. Cara menggunakan air zam-zam untuk penyemprotan rumah seperti ini. Siapkan air di botol. Nah, diteteskan 21 tetes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, sudah diteteskan 21 tetes. Langsung tinggal disemprot-semprot ke seluruh ruangan dan dinding-dinding yang berada di sekitar rumah. Ayo Mas kameramen. Semuanya, berhubung yang dari luar tadi sudah, yang di ruangan kamar-kamar depan juga sudah, ini tinggal ruangan ini. Hawa panas, suasana panas itu akan hilang. Nah, nanti kita langsung ke arah Mas Rizky telah dipakai air zam-zam. Go Mas. Sudah disemprot semua ya Mas Lukman? Ya, Mas. Nah, kebetulan ini sudah disemprot semua bagian rumah-rumahnya. Mari kita ulik dari sisi gaibnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Suryono, kebetulan malam ini saya dibantu dengan mediator Pak Suryono. Alhamdulillah sehat Pak Suryono. Sehat, alhamdulillah. Kebetulan Pak Suryono ini juga tadi sudah datang lebih awal di sini, bisa. Jadi kadang saya tuh kasihan juga kalau misal Pak Suryono ngantuk. Iya, apa masih terang ya Pak ini Pak ya? fresh, Mas. Masih fresh ya? Sudah biasa. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Energi paling kuat, yang paling besar, yang paling kuat, yang paling besar, yang menguasai dalam rumah ini. Energi dekat ini Allah, semuanya dan saya saudara Muhammad Allahu masuk dalam tubuh mediatornya secara ya Allah, saudara Muhammad ya Allah, secara total ya Allah. Amin ya Allah. Jika berbohong di samping kanan dan kirinya yang setiap kepala
Kedua untuk Ya, saya sudah kepalanya ada di ya sini. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah. Jika ingin bertingkah semakin terikat badannya, tidak bisa kemana-mana, semakin kekuatannya semakin melemah ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya paling kuat di rumah ini. Kamu siapa ini? Saya jin yang ada di rumah ini. Kamu dari bangsa jin? Ya, Jangan bohong loh. tidak. Kalau berbohong kamu malah dipecahin. Ya, saya tahu siapa saya peradaban. Ya Allah, sholli ala Muhammad ya Allah. Saya jin yang besar itu. Energinya semakin melemah, energinya semakin melemah, energinya semakin melemah, energinya semakin melemah. Kamu ini umur berapa? Belum terlalu lama, tidak ada 1000 tahun saya. Dari 1000 tahun, berarti kamu masih kecil dong. Ya, masih muda lah 1000 tahun. Mohon maaf, nama kamu siapa ini? Nggak usah, Kamu punya nama enggak? udah. Hanya saya Tejo saja. Namanya Tejo ya. Kamu di rumah ini sudah berapa lama ada di tempat ini? Sebelum ada rumah ini, saya sudah ada di sini. Dulunya ini apa sebelum rumah Di ini? sini adalah kebun. Oh dulu kebun. Kebunnya itu bentuk kebun apa? Kebun tebu atau kebun apa itu? Pohon-pohon itu ada pisang dan macam-macam juga. Oh macam-macam gitu ya. Jadi Tegalan lah kalau orang kesini bilang ya. Ya, Jadi kok bisa kamu ada di sini itu karena dulunya memang tempat tinggalmu. ya itu tempat tinggal saya itu. Meskipun ada orang baru yang tempat di sini, kamu tetap berada di sini ya. Ya, tidak peduli. Kamu gak peduli kalau misalnya orang ini terganggu gitu ya. Ya, tidak peduli karena dia sudah mengganggu keberadaan saya di sini. Nah, kebetulan ini kan pemilik rumahnya itu kan bilang istri sama anaknya itu kan sering terganggu. Ini yang mengganggu ini siapa ini? Ya, termasuk saya. Termasuk kamu? Ya, Kamu atau teman-temanmu yang lain? saya dan teman-teman juga udah mengganggu. Nah, di sini itu tempat tinggalmu ini bentuknya apa? Maksudnya kerajaan kah atau mungkin dari sebuah pedesaan atau gimana? Ya, sebuah masyarakat kecil saja, pedesaan saja. Oh, pedesaan perkampungan gitu ya? Ya, di alam gaib kan ada semacam itu. Ya. Nah, kira-kira nih di area jenengan sendiri itu ada berapa sih? Ada berapa golongan yang menempati perkampungan gaib ini? Ada 3. Ada 3. Ya, Itu yang besar-besar itu. besar seperti saya itu yang tinggi besar itu. Oh, bentuknya gimana? Bisa didistribusikan nggak? Yang sering orang bilang itu genderuwo. Oh, itu yang sering nampaki. Ya, itu saya memang suka menampakkan diri, mengganggu, membuat suara-suara itu saya. Oh, dari Mudah pemilik, semua itu. dari pemiliknya langsung bilang sendiri loh ini loh. Ya, Yang berarti yang sukanya gedor-gedor pintu sama jendela itu gedrunya itu. ya keduanya saya dan teman-teman saya itu. Kalau yang sering ngusilin dari istrinya pemilik rumah, Ya, bisa ditebak siapa yang suka usil. kamu berarti. Nah, enggak, maksudnya niatanmu itu apa? Kok bisa kau sampai ngusilin orang rumah ini? Ya, biar mereka juga tidak kerasan. Lalu disuruh pindah itu. Kalau bisa ya pindah biar rumah ini saya tempatin aja. Itu nggak bisa, orang tanah udah dibeli kok. Oh, dulunya ini kan tempat saya. Oh, iya. Ya kayak gitu toh cara mainnya. Jin, kamu dulu sekolah apa enggak ya? Mana ada di sekolah? Ya, siapa tahu kan di dunia gaib itu ada sekolahan juga. Oh, itu sekolah. Buat apa sekolah? Ya. Yaudah, gini aja. Kamu ada mengambil sesuatu nggak dalam rumah ini? Ya, sedikit-sedikit saripati, ketika mereka lengah di rumah ini ya saya ambil. Dengan rasa takut itu saya bisa mengambil saripati mereka, gitu aja. Dari saripati orang-orang yang ada tinggal di sini. Ya, Udah gitu aja. itu aja. Jin kan hanya bisanya ngambil itu, nggak bisa yang lebih tinggi lagi. Kamu ada membisiki sesuatu nggak? Ya, saya buat malas saja kadang itu tidur terus. Gitu aja. Kalau dia mau ibadah,
saya bisikin aja. Kadang teman-teman saya juga bisikin tidur aja, gak usah ibadah, itu aja. Oh, kayak gitu ya berarti. Ya, Kamu karena lebih suka kalau dia menggodanya. ibadah itu saya terganggu. Berarti kamu lebih suka menggoda gitu ya? Ya, kadang-kadang saya menggoda, mengganggu ibadahnya, menggoda secara nyata ya saya bisa. Kamu pernah nyembunyiin barang nggak? Buat apa nyembuhin barang? Nggak pernah ya? Ya, Berarti kamu cuma ganggunya itu cuma dari suara sama. sekedar hiburan saja. Kalau mereka takut ya saya dapat sedikit makanan gitu aja. Oh ya paham kalau gitu. Tapi kan kalau kayak gini kan pemilik rumahnya itu kan juga kasihan. Ya, sebetulnya dia tuh kalau tahu ya saya sudah pergi sebetulnya. Tapi dianya tuh ya masih. Lah kalau dari sekeliling ini, mohon maaf ini saya potong dulu. Ya, Di belakang ini kan masih ada beberapa kebun itu. ya. Lah itu ada sebuah kerajaan atau enggak itu di situ? Sebab kerajaan yang besar itu tidak ada. Sebenarnya kerajaan kecil-kecil saja seperti pedesaan gitu. Kerajaan yang kecil-kecil aja. Ya, kumpulan-kumpulan goib ya, kalau genderuwo ya sama genderuwo, kalau wewe sama wewe. Kalau kerajaan muslim ada nggak di sana? Kerajaan muslim yang gaib? Masih jarang, belum ada. Masa belum ada? Coba dilihatin lagi. Ada. Sudah. Nah, itu. Kamu mau nggak gabung sana aja daripada kamu di rumah ini? Ini kan udah tanahnya orang kan. Ya, biasanya kamu nggak apa-apa kalau misal mau main-main ke sini nggak masalah. Apa enaknya ikut sama mereka? Lu jadi muslim kok malah lebih enak. Kamu masih fasik kan ini kan? Ya masih, saya masih goda, saya masih bebas, saya ingin bebas loh. Wah, Yang saya tahu kalau ikut muslim itu kan terikat. siapa bilang? Itu Harus jadi ini, harus itu. harus ikut jadi muslim itu nggak harus terikat. Harus Yang penting itu setiap ibadah hari. saja. Ya, yang saya tahu kan harus ibadah setiap hari. Ya malah bagus toh. Nah, ini kalau kamu dari kamu sendiri kepercayaanmu ini apa sih? Kamu itu menyembah apa, berhala atau Tidak apa punya itu? kepercayaan, saya itu bebas sesuka saya. Oh, kamu tidak punya kepercayaan ya? Apa itu? Enggak, dari orang ini saja. Dari orang apa? Ini habis rokok tadi, orangnya ini, jasad ini. Jasadnya, jasad mediatornya. Ya, bukan saya. Kamu mau masuk Islam nggak itu kamu? Nanti temanmu sekalian diajakin itu yang ada tiga itu. Ya Allah, Seperti apa dulu saya mau tahu. Apa itu ditampakkan Islam? semua kelebihan-kelebihannya, dapatkan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam Islam. Ya Allah, tarik kehadiran sebagai wasyatarinya. Ya Allah, Muhammad ya Allah, ditampakkan ya Allah semua bayangan-bayangannya. Ya Allah, Muhammad. Ya, saya melihatnya. Itu dilihatin dulu itu enak apa enggak? Orang ibadahnya juga gak berat-berat banget loh. Wah, kelihatannya sih, nah saya bisa kayaknya. Bisa ya? Bisa. Yaudah mau masuk muslim aja ya. Ya, baik, saya bersedia. Yaudah ikutin saya dulu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala semua dan ini semuanya masuk dalam segera ada dimasukkan semua ke ya kemantikirnya ibadah sejuk sekali. baca-bacaan ya Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah. Enak gak? Dirasain dulu. Enak, sejuk, saya rasakan ini sejuk. Udah jadi muslim enak ya? Ya, Yaudah, kalau udah jadi muslim ini tolong dikembaliin dulu apa yang kamu ambil. Apa yang kamu ambil dari keluarganya. Dari semua pemiliknya itu. sudah. Dan istrinya
juga belum? Udah, semuanya tadi saya bilang sudah. Anaknya juga sudah ya. Rasanya nggak enak. Ya udah, itu dibuang aja itu yang nggak enak itu. Sudah. Semua yang saya ambil sudah saya kembalikan. Jadi kembaliin semua ya. Ya, sudah. Lah itu temanmu yang kedua itu sekalian itu diajak sekalian, Ya, dimuslimkan sekalian ya. Ya, siap. Ya udah kalau gitu pamit dulu keluar ya. Ya, saya terima kasih sudah dimuslimkan. Ya, Nanti teman-teman saya akan saya ajak seperti saya. kalau habis ini bangun rumah di luar aja, jangan di dalam rumah ini ya. Saya tahu. Sesama muslim harus saling membantu. Ya, kalau udah tahu kayak gitu alhamdulillah. Saya undur diri kalau begitu. Ya udah tungguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Allah. Balikan ya. Pak Sono, sehat, seger ya. Nah, itu pemirsa, kebetulan rumah ini tuh dulunya tegalan lah, saya kebun. Jadi ada kebun beberapa macam tumbuhan, ada pisang lah atau mungkin tumbuhan-tumbuhan yang lain. Dan itu juga tanpa sepengetahuan si pemilik rumah. Karena memang waktu pemilik rumah membangun ini, ya udah dikiranya memang ya lahan-lahan kosong seperti itu. Karena tidak ada pemiliknya dan bangunannya lah. Di waktu ketika dibangun, apapun itu yang ada di sini dari sisi gaibnya, kadang dari sisi gaib itu masih merasa memiliki. Karena sudah menempati, karena mereka sudah merasa menempati ini sudah lama. Jadi kadang mereka itu merasa terganggu akan kehadiran manusia. Jadinya mereka sering mengganggu. Jadi dalam artian mengganggunya ya dari segi kesehatan, atau mungkin ya kadang-kadang dari segi gangguan secara nyata. Yaitu ya seperti kayak tadi gedor-gedor pintu atau mungkin jendela seperti itu. Nah, itu pentingnya kalau untuk membersihkan pembersihan di dalam rumah, karena ini belum seberapa. Jadi ada beberapa netizen kami juga yang bilang ke kami untuk membersihkan rumahnya dari unsur santet juga ada, karena beberapa rumah yang memang mohon maaf katakanlah kita rawan itu ketika dikirimi oleh seseorang misal berupa santet, itu yang memang langsung masuknya itu ke pemilik rumahnya, entah dibuat sakit atau mungkin kehilangan uang, atau mungkin dari keluarga, keharmonisan keluarganya ini juga berkurang. Nah, pasti itu di dalam rumah itu pasti rasanya panas. Nah, itu kenapa pentingnya untuk membersihkan rumah. Nah, pada kali ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mengulas lah dari sisi gaibnya dalam pembersihan rumah yang cuma sekedar karena tanpa sepengetahuan pemiliknya, karena pemiliknya itu nggak tahu dulunya ini memang sebuah kebun yang memang sudah ditempati jin dari dulu dan akhirnya mengganggu keluarga ini. Jadi seperti itu saja ya pemirsa. Semoga apapun yang dikatakan oleh jin tersebut kita juga tidak dapat mempercayai 100%. Kita cuma hanya bisa mengambil hikmahnya saja. Ilmu itu bisa dari mana datangnya, dari mana saja bisa, tapi hidayah itu hanya milik Allah, seperti itu. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, kebenaran hanya milik Allah semata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.